Sudah selesai kita dari pembahasan kitab Fusulul Adab, kitab yang berbicara tentang adab-adab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai, alhamdulillah. Malam hari ini kita murajaah, kita ulang pembahasan satu kitab yang pelungguh insyaallah sudah sering mendengarkannya, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sering kita mendengar hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dia yang menulis kitab ini. Baik. Kitab ini jemaah sekalian isinya tentang syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi kitab ini. Apa itu syama'il? Syama'il adalah as-sifatul khalqiyatu was-sifatul khuluqiyatu. Yang dimaksud dengan syama'il adalah as-sifatul khalqiyah, sifat tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sifatul khuluqiyah, dan sifat akhlak beliau. Kitab khusus bicara tentang ngumbe awak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ngumbe akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak dan akhlak. Baik. Ini yang akan kita bicarakan. Sekali lagi insyaallah pelungguh sudah pernah belajar tentang bagaimana ciri-ciri tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sifat-sifat beliau. Syekh Abdul Razzaq, kita menggunakan penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq dan juga dari Syekh Profesor Dr. Hasan bin Abdul Hamid Bukhari. Taib, karena kitab ini telah dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Abdul Razzaq. Syekh Abdul Razzaq beliau menjelaskan, mempelajari tentang bagaimana tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penting. Banyak alasannya, tetapi tiang sebut 3 saja. Apa alasan kan perlu gati belajar tentang awak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan perlu gati belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiang sebutkan 3 saja, banyak sebenarnya. Yang pertama, di antara kesempurnaan iman adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman seseorang dari kalian, "hatta akuna ahabba ilaih," sampai aku lebih dia cintai, "min walidihi," daripada orang tuanya, "wa waladihi," daripada anaknya, "wan nasi ajma'in," dan dari seluruh manusia. Harus Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dari yang lainnya. Taib. Dan untuk mencintai beliau, kita harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal beliau. Ya. Sering pelungguh mendengar peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik. Kan itu aja langsung-langsungan doang cinta. Baik. Jadi untuk bisa mencintai, kita butuh untuk mengenal. Kita butuh untuk mengenal. Tiang pernah mendengar rekaman video kajian
Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, beberapa kali beliau datang ke Lombok untuk ngisi daurah. Beliau menceritakan tentang Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas. Apa kata beliau? Siapa saja yang melihat Syekh Abdul Razak dan yang mengenal Syekh Abdul Razak, biasanya orang itu akan mencintai beliau. Subhanallah. Syekh Abdul Razak. Ya. Siapa yang pernah melihat Syekh Abdul Razak, siapa yang mengenal Syekh Abdul Razak, biasanya akan mencintai Syekh Abdul Razak. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, demi Allah saya termasuk orang yang sangat mencintai beliau. Kalau Syekh Abdul Razak saja mengenal beliau, biasanya mencintai beliau, apalagi mengenal Rasulullah SAW, apalagi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini alasan yang pertama, kenapa perlu kita belajar tentang fisik, tentang awak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu belajar tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang kita ikuti itu adalah akhlak beliau. Akhlak beliau. Ngumbe akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, berusaha untuk kita tiru, kita contoh. Termasuk sebagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan mengikutinya. Contohnya jenggot. Nanti kita bicara Nabi alaihi salatu wasallam berjenggot atau tidak. Nanti pelunggu akan lihat bagaimana jenggot Nabi alaihi salatu wasallam. Kita diperintahkan berjenggot. Ya. Sebagian dari tubuh Nabi alaihi salatu wasallam kita diperintahkan mengikutinya, sebagian. Tetapi akhlak Nabi SAW secara keseluruhan kita diperintahkan menirunya. Dan untuk bisa menirunya kita harus belajar ngumbe akhlak Nabi SAW. Bagaimana sebagian tubuh Nabi SAW, supaya kita bisa tiru. Marak si beruk jenggot misalkan. Ya, contoh Nabi SAW itu beliau punya jenggot dan beliau sering menyisirnya. Beda dah sisir jenggot dah. Dende alurangnya kesangkur. Tahu dah kesangkur? Alurang sudah kata sisir dia. Bahkan kasih dia minyak wangi atau kasih dia minyak rambut supaya bagus. Nah, ini dia kita belajar tentang tubuh Nabi SAW, kita belajar tentang akhlak beliau untuk kita ikuti. Dan yang ketiga, kenapa kita penting belajar tentang fisik tubuh awak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka yang dia lihat itu adalah aku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa meniru tubuhku. Tetapi jamaah sekalian, syaitan tidak bisa meniru tubuh Nabi SAW, tetapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi SAW. Nah, makanya dulu para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas, kalau ada orang datang kepada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, tadi malam saya bermimpi melihat Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sifli man ra'aita. Sebutkan ciri-ciri tubuh orang yang engkau lihat itu. Gimana tubuhnya? Ya. Lamun cocok dengan tubuh Nabi SAW, Nabi sudah itu. Kenapa? Syaitan tidak bisa mengikuti. Syaitan tidak bisa meniru. Balagu lamun beda. Besar Nabi palsu itu. Seperti yang diceritakan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah. Kata beliau, ada orang datang kepada saya, kata Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda. Ada orang datang kepada saya, dia mengatakan, Ustaz, tadi malam saya bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tetapi aneh. Apa anehnya? Si pertama, Nabi itu tidak punya jenggot. Si pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi itu dia pakai peci hitam, songkok nasional. Yang ketiga, Ustadz, yang paling aneh sekali, Nabi itu dia memegang bungkus rokok gudang garam. Antum dengar kajian Ustadz Firanda tentang ini. Antum dengar kajian dulu. Nabi Mbeki ini, Nabi mana ini? La ilaha illallah. Coba lihat. Dia mengatakan orang yang dia lihat itu mengaku sebagai Nabi. Makanya para ulama mengatakan syaitan tidak bisa meniru fisik Nabi alaihissalam, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi alaihissalam. Makanya perlu, kalau ada orang mengatakan tadi malam saya melihat Nabi dalam mimpi, tanya, ngombe ciri fisik, ciri tubuh, ciri awak dari Nabi yang engkau lihat itu bagaimana? Kalau persis ciri-cirinya sebagaimana dalam hadis, terima dia. Tetapi kalau tidak sesuai, Nabi palsu sudah itu. Baik. Jelas tidak? Itu dia setidaknya 3 alasan kenapa kita perlu mempelajari tentang ini. Yang pertama, kita ingin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita butuh mengenal beliau. Yang kedua, kita ingin mencontoh beliau, terutama akhlak beliau. Dan yang ketiga, kita ingin supaya orang-orang yang mengaku bermimpi melihat Nabi alaihissalam, kita ingin memastikan betul tidak yang dilihat itu Nabi, ataukah justru ngaku-ngaku sebagai Nabi. Isinya kitab ini hadis semua, isinya hadis-hadis tentang tubuh Nabi alaihissalam dan akhlak beliau. Kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak dan sebagian ulama yang lain. Kita ambil hadis yang pertama, atau bab yang pertama, babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama, hadis-hadis yang datang tentang bagaimana tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang datang tentang bagaimana tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, beliau mengatakan wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam min akmalis suwari wa atammiha, merupakan tubuh manusia yang paling sempurna. Tubuh Nabi wa ajma'iha lil mahasinid dallati ala kamalih, tubuh beliau itu sempurna menunjukkan akhlak beliau yang sempurna. Ya kumpul li Nabi alaihissalam 2 kesempurnaan, kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak. Sampai sebagian ulama mengatakan tubuhnya Nabi alaihissalam itu seperti beliau minta kepada Allah diciptakan seperti itu. Paham tidak maksudnya? Mata Nabi alaihissalam seolah-olah beliau mengatakan, ya Allah, buat mataku seperti ini. Hidung beliau seolah-olah beliau mengatakan, ya Allah, buat hidungku seperti ini. Telinga beliau seolah-olah beliau mengatakan, ya Allah, buat telingaku seperti ini. Seolah-olah tubuh Nabi itu beliau request, beliau minta kepada Allah dibuat seperti itu. Bedakan cerita namun kita nunggu nasib. Ngombe jak sugol ya sudahkah? Ya. Mata antaya ya, lamun bahasan tiang di timuk melong. Ya melong ke, ya sipit ke, terima sudahkah? Lamun kita nunggu nasib. Awak ternyata badan kita tinggi atau ternyata pendek, terima sudah. Lamun Nabi alaihissalam seperti beliau request, kata para ulama, seperti beliau minta. Ya Allah, ciptakan seperti ini, ciptakan seperti seolah-olah. Kenapa? Saking sempurnanya, si angkun sempurnanya tubuh Nabi alaihissalam menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau. Baik, kita masuk hadis yang pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili, beliau tidak tinggi, al-baini, yang sangat tinggi, tidak. Beliau tinggi, tetapi apa yang tidak? Sangat tinggi. Wala bil qasir, dan beliau juga tidak pendek. Nabi SAW tidak tinggi dengan sangat tinggi. Yang kedua, beliau tidak pendek. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wa kana ila tuli aqrab minhu ila al-qisar. Beliau itu lebih mendekati tinggi ketimbang pendek. Artinya tubuh Nabi SAW tinggi atau tidak? Tinggi, tetapi tidak sangat tinggi. Walaupun dah ngimpi terus dalam impi anda mengaku diri sebagai Nabi, lagu pada tinggi nama tiang. Tiang sampai terkotor ini. Pada tinggi nama tiang, dia yakin dia Nabi itu. Dia Nabi, dia. Ya. Taib, Nabi SAW itu tinggi, tetapi yang tidak sangat tinggi, itu yang tidak sangat tinggi. Kenapa jemaah sekalian? Mana yang lebih ganteng kelihatannya, tinggi atau pendek? Tinggi. Berarti tinggi ini kelebihan. Tapi ingat ucapan para ulama, asyai'u idza zada an haddihi inqalaba ila diddih. Sesuatu itu kalau melebihi batasannya, maka dia berubah menjadi buruk. Tinggi bagus, tetapi kalau kelebihan tingginya jadi kekurangan, dia bukan lagi kelebihan. Tinggi itu kelebihan, tetapi kalau lebih tingginya bukan lagi kelebihan. Apa jadinya? Kekurangan. Payu orang-orang memanggil kita apa? Tiang listrik katanya. Dipanggil tiang listrik kita. Gara-gara apa? Kita tinggi lalu. Gara-gara kita tinggi lalu. Pelungguh pernah, tiang pernah melihat video orang tertinggi di dunia saat ini. Lebih dari 2 meter. Subhanallah jamaah sekalian, dia itu malu jamaah sekalian, malu. Ila ya, lebih dari 2 meter, hampir 3 meter, orang tertinggi di dunia. Nah ini dia, tinggi itu kelebihan, tetapi kalau dia lebih tingginya jadi kekurangan. Makanya Nabi SAW laisa bit-tawilil ba'in, beliau tinggi tetapi tidak sangat tinggi. Wala bil qasir, tetapi beliau juga tidak pendek. Baik. Ini si pertama. Dah ingat ini awak Nabi SAW? Ya, dah ingat. Besok antum mudah-mudahan bisa bermimpi melihat Nabi SAW. Ya. Dah ingat tubuh ini. Ya. Yang kedua, wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Yang tadi itu tubuh beliau, tubuh tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Yang kedua warna kulit, ingat warna kulit Nabi SAW. Wala bil abyad, beliau tidak putih. Al amhaq, yang sangat-sangat putih. Dikatakan oleh Syekh Hasan bin Abdul Hamid Bukhari, maksudnya beliau tidak putih yang mirip bayadul abros, putih orang yang abros. Abros itu penyakit kusta. Yang maaf jamaah sekalian, ada orang yang putih namanya putih albino itu. Bodak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada sebagian saudara kita Allah berikan kulit seperti itu. Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi SAW tidak bodak. Tidak bodak. Ini kulit beliau, tidak bodak. Tetapi ingat, wala bil adam. Tetapi beliau juga tidak coklat. Ini saja coklat ini. Tidak.
Bagaimana kulit Nabi SAW? Kulit beliau itu adalah bayadun musyrabun bihumrah. Kulit beliau itu adalah putih kemerah-merahan. Dan itu dia yang indah, jemaah sekalian. Putih yang bagus itu putih kemerah. Angkat dah kita sebagian perempuan sekarang, sebagian perempuan itu bedaknya itu, pipinya diputih merah-merahkan. Karena ia singasnu. Lalu ia kelebihan merahnya seperti orang baru selesai ditampar. Sebagian ibu-ibu sekarang la ilaha illallah marah dengan baru tatempelek. Santer abang. Ya lebih abangnya ini aja. Jadi itu dia kulit yang indah, bayadun putih, musyrabun bercampur bihumrah kemerah-merahan. Baik. Itu kulit Nabi SAW. Indah jamaah sekalian, kulit seperti ini indah. Bagus gati. Ya. Jadi beliau tidak al-abyadul amhaq. Beliau tidak putih bodak, tidak. Walal adam. Dan beliau juga tidak coklat. Tetapi beliau itu putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Nah ini kulit. Ingat. Yang ketiga, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'di. Rambut beliau itu la bil ja'di, tidak keriting al-qatat yang sangat keriting. Apa bahasa anta keriting? Keribu. Dikna bergulung-gulung. Ya. Disebutkan ada sebagian orang itu tubuhnya memang Allah ciptakan seperti itu. Tentunya Allah maha adil di dalam ciptaannya. Disebutkan tentang Imam Atha bin Abi Rabah, muridnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha ini jamaah sekalian, mohon maaf, pertama kulitnya itu sangat hitam. Sangat hitam. Kemudian yang kedua, rambutnya itu sangat keriting sampai seperti tulang biji kurma. Mara angkun biji kurma no di atas otak. Ya bekelait. Ya bekelait. Taib. Ini beliau disebutkan oleh para ulama. Bahkan kalau orang melihat dia dari jauh, dia sedang duduk. Ya. Kemudian ada orang melihat dia dari jauh, maka orang menyangka dia gurab, orang menyangka dia gagak. Bukan manusia. Orang mengatakan, tuh kita gagak itu. Padahal beliau itu. Tapi subhanallah jamaah sekalian, khalifah tunduk di hadapannya. Kenapa? Ilmunya. Khalifah tunduk di hadapannya. Kenapa? Ilmunya. Pernah datang khalifah dengan anaknya. Dua di bawah anaknya khalifah ini. Kemudian dia mengatakan, wahai imam, saya ingin bertanya tentang beberapa perkara. Kata beliau, tunggu. Khalifah ini. Tunggu, kata dia. Maka khalifah dan anaknya pun nunggu. Ketika selesai mereka sampaikan pertanyaan, khalifah pun keluar bersama anaknya. Apa kata? Wahai anakku, la taniya fi talabil ilmi. Jangan kalian malas nuntut ilmu. Jangan. Apakah kalian tidak lihat bagaimana hinanya kita di hadapan orang tadi? Padahal dia itu mantan budak. Imam Atha itu mantan budak. Kedua berkulit hitam. Ketiga rambutnya seperti biji kurma. Tapi khalifah mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana hinanya kita di hadapan dia? Di ilmu jemaah sekalian. Ilmu. Baik. Sama seperti, subhanallah, ada salah seorang ulama namanya Abdurrahman Al-Awqas. Abdurrahman Al-Awqas disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Abdurrahman Al-Awqas ini, kenapa dia disebut Awqas? Awqas itu artinya orang yang tidak punya leher. Kepalanya ini ketalat di sininya. Gini, nggak punya leher. Ya ketalat jamak ini. Ya, ketalat. Ketika dia kecil, dia sering diejek sama teman-temannya.
Dia pernah berdoa, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Apa kata teman-temannya? Leher yang mana? Kata. Belum simbeni kan bebas. Dia nggak punya leher. Nggak punya leher. Subhanallah, Allah takdirkan seperti itu. Dia berdoa, ya Allah bebaskan leherku dari api neraka. Maka temannya ngejek dia, leher yang mana yang mau dibebaskan? Dilihat oleh ibunya. Maka dia panggil anaknya, sini. Dia mengatakan, wahai anakku, ibu melihat setiap kali engkau bermain dengan teman-temanmu, maka engkau selalu mudhak, engkau selalu menjadi orang yang ditertawakan. Selalu engkau diejek, selalu bahasa sekarang dibuli. Selalu. Fa'alaika bil ilmi, wahai anakku, pelajari ilmu sejak sekarang. Tuntut ilmu sejak sekarang. Baik. Akhirnya dia pun menuntut ilmu dan dia menjadi qadi, menjadi hakim di kota Mekah. Di zaman itu jamaah sekalian, jabatan menjadi hakim itu jabatan tinggi. Dulunya dia diejek, ketika dia menjadi hakim, setiap orang yang sidang di hadapannya itu pasti gemetar saking takut kepada dia. Dulunya dia diejek, tetapi ketika dia menjadi hakim, siapa saja yang disidang di hadapannya gemetar sampai keluar dari persidangan baru berhenti gemetar. Ilmu. Baik, kita kembali. Jadi Nabi SAW, rambut beliau itu la bil ja'dil qatat, tidak keriting yang sangat keriting, keribo, bekelait, ya. Berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal keriting, keribu. Ya. Dendek kita bulun batur dah. Dendek ya. Alhamdulillah aman insyaallah, darah Dajjal itu insyaallah darah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wala bisabti. Tetapi rambut beliau juga tidak lurus sangat seperti rambutnya perempuan, tidak. Tidak keriting sangat, ndek keribo, puring bahasa Pusat? Jering. Nah. Keribo ya. Tidak keriting sangat, tetapi wala bisabti, tidak lurus sangat. Bagaimana rambut beliau sallallahu alaihi wasallam? Rambut beliau alaihi salatu wassalam dikatakan innama huwa wasatun baina dzalik, pertengahan. Ya, pertengahan rambut beliau. Itu dia tidak lurus sangat, ada bengkok-bengkoknya rambut Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi tidak berkelait tadi itu. Wah pira mau dah fisik Nabi alaihi salatu wasallam? Telu. Si pertama, tinggi beliau gimana? Tidak sangat tinggi tetapi tidak pendek. Kulit beliau tidak putih bodak, si pertama. Kemudian tidak coklat. Bagaimana kulit beliau? Putih kemerah-merahan. Rambut beliau tidak keriting sangat dan juga tidak lurus sangat, pertengahan. Ya memang pertengahan ini dia selalu yang jadi yang terbaik, pertengahan ini. Ya, pertengahan. Tidak tinggi sangat, tidak pendek. Tidak putih bodak, tidak coklat. Begitu pula tidak keriting, tetapi tidak terlalu lurus, pertengahan. Baik. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Anas bin Malik, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ala ra'si 40 sanatan, ketika beliau berumur 40 tahun. Para ulama mengatakan rata-rata para nabi itu diangkat jadi nabi tatkala umur 40 tahun. Rata-rata. Ada sih sebagian nabi yang tidak. Ada. Lagu kebanyakan para nabi itu diangkatnya ketika umur berapa? 40 tahun. Kenapa? Umur 40 tahun ini adalah umur kematangan. Umur matang ini. Umur dewasa. Ya. Ya, angka
Mohon maaf, sebagian ustadz misalkan ustadz muda biasanya semangat tatkala muda. Tapi nanti ketika sudah nambah umurnya, umur 40 tahun, biasanya lebih bijak lagi. Biasanya. Ya. Pernah yang sampaikan berapa umurnya Nabi Nuh? Siapa masih ingat? 1050 tahun. Kata Abdullah bin Abbas. 1050 tahun. Adapun 950 tahun itu lamanya beliau dakwah sampai banjir. Ya. Nabi Nuh kata Abdullah bin Abbas umurnya 1050 tahun. Semenjak beliau lahir sampai diangkat jadi nabi itu 40 tahun. Nabi Nuh diangkat jadi nabi umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Setelah diangkat jadi nabi umur 40 tahun, beliau dakwah 950 tahun sampai terjadi banjir. Siwa 150 tambah 40? 990. Setelah selesai banjir sampai beliau meninggal dunia 60 tahun. Berapa totalnya? 1050 tahun kata Abdullah bin Abbas. Jadi tetap beliau diangkat di umur berapa? 40 tahun. Rata-rata kata para ulama, para nabi itu diangkat di umur 40 tahun. Tetapi tidak semua mereka, rata-rata. Nabi SAW diangkat ketika berumur 40 sanatan, 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah, beliau tinggal di kota Makkah setelah jadi nabi 10 sinin, 10 tahun. Dalam riwayat yang lain 13 sanatan, 13 tahun. Simbesi kena 10 tahun atau 13? Beliau tinggal di kota Mekah, mana yang betul? 10 tahun atau 13? 10 atau 13? 13. Itu yang betul. 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah. Setelah diangkat jadi Nabi, setelah diangkat jadi Rasul, 13 tahun beliau di kota Mekah. Dan beliau berdakwah selama 13 tahun. Tauhid, 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 akidah, akidah, akidah. 13 tahun jemaah sekalian. Dakwah tauhid, dakwah akidah, terus 13 tahun. Subhanallah. 13 tahun beliau di kota Mekah. Wabil Madinati, di kota Madinah 10 sinin. Berapa tahun? 10 tahun kota Madinah. 10 tahun. Beliau diangkat jadi nabi 40 tahun. Kemudian di kota Mekah berapa tahun? 13. Berapa totalnya? 53. Di kota Madinah 10. Berapa? 63. Wa tawaffahu Allah Ta'ala. Setelah itu Allah mewafatkan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau wafat, meninggal dunia ala ra'si sittina sanatan, yaitu ketika beliau berumur 60 tahunan kata beliau. 60 tahunan. Maksudnya berapa tahun? 63. Cuman orang Arab itu, orang Arab mereka jarang menyebut lebihnya. Kebiasaan orang Arab itu nyebut genep-genepnya. 63 tahun umur Nabi SAW, tetapi Anas bin Malik mengatakan beliau meninggal dunia umur berapa? 60. Pernah pelungguh dengar ada kitab judulnya Kitab Hadis Arba'in? Siapa yang nulis? Imam Nawawi. Hadis Arba'in. Apa arti Arba'in? 40. Padahal hadisnya 42. Tapi judulnya Arba'in. Padahal hadisnya 42 atau 43. Ya, lebih dari 40, tetapi tetap diberikan judul Arba'in 40. Karena orang Arab ini mereka senang menggenapkan. Mereka senang menggenapkan. Ya. Kalau ada dengan nawarang barang leidah ke petang dasa teluah, genapang biaya petang dasa. Terjadi dengan Arab semendak. Genapang petang dasa. Petang dasa telu sudah katanya 43. Ya, petang dasa sudah. Kebiasaan orang Arab ini. Kebiasaan orang Arab. Baik. Baik. Kemudian yang terakhir kata Anas bin Malik, "Walaysa fi ra'sihi."
ketika beliau meninggal dunia, tidak ada di kepala beliau, tidak ada di kepala Nabi SAW, wa lihyatihi, dan tidak ada di jenggot beliau, ishruna sya'ratan bayda, tidak ada uban sampai 20 lembar, tidak ada. Umur berapa tadi meninggal dunia? 63. Lalu ketika dihitung uban Nabi SAW di kepala dan di jenggot beliau, jumlahnya tidak sampai 20. Sebagian riwayat mengatakan 11, hanya 11. Sebagian riwayat mengatakan 17, hanya 17. Sebagian riwayat mengatakan 18, hanya 18. 20 tidak sampai. Bayi tahu umur 50 tahun pira luwek nah? Mohon maaf ini, mohon maaf ya. Kita bicara Nabi itu alaihi salatu wasallam, kita bicara Nabi ya. Mohon maaf, Badedik dia tersinggung lah bunda. Ya, baik. Jadi kalau pelungguh melihat di dalam mimpi ada orang mengaku diri sebagai Nabi, lagu ya penuh obatnya, dia Nabi itu. Dia Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika meninggal dunia, jumlah uban di rambut beliau, walihyatihi, dan jenggot beliau tidak sampai 20. Jemaah sekalian, ulama mengatakan sebab orang beruban itu diantaranya karena usia, umur. Karena umur. Makanya disebutkan Nabi siapa? Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Ini tiang dengarkan dari pengajiannya Ustadz kita, Ustadz Sufyan Bapenzen, hafizahullah ta'ala. Kata beliau, ada sebuah riwayat Nabi Daud itu berkata kepada malakul maut. Nabi Daud berkata kepada malakul maut, malakul maut, kalau engkau ingin datang mencabut nyawaku, sebelum datang itu kasih dulu peringatan. La ilaha illallah. Namun itu jadi kita tahu peringatan ini. Kasih peringatan. Kata malakul maut, siap. Setelah beberapa lama datang malakul maut untuk mencabut nyawa Nabi Daud. Nabi Daud protes. Kenapa engkau datang? Saya datang untuk mencabut nyawamu. Kan sudah kita janjian, harus ada peringatan dulu. Kata Nabi Daud, kata malakul maut, bukankah engkau sudah dikasih peringatan? Tidakkah engkau melihat uban yang ada di tubuhmu itu? Itu termasuk peringatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang peringatan kepada kalian. Antum buka kitab tafsir, di antara tafsiran ulama yang dimaksud peringatan di sini adalah asyaibah, uban. Wa ja'akumun nadhir. Bukan berarti lamun dik nara uban kemudian masih aman itu. Ndik. Kematian ini tidak mengenal umur, tidak. Cuman jamaah sekalian, ngendeng maaf, kalau sudah ada uban itu berhati-hati hidup di dunia. Ya, dendik tak macam-macam maka. Ngendeng maaf ini. Kenapa? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab uban itu adalah umur. Si kedua, di antara sebab uban kata para ulama, pikiran. Angka sebagian anak muda kadang beruban, kenapa? Ya luwe pikiran. Ya luwe pikiran. Baik. Pertanyaannya, apa yang membuat Nabi SAW beruban? Itu pertanyaannya. Tidak lebih dari 20. Apa yang membuat beliau beruban? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Bakar radhiyallahu an pernah melihat uban Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad syibta." Wahai Rasulullah, ternyata antum sudah beruban, pelungguh sudah punya uban. Kata Nabi SAW, "Na'am, iya wahai Abu Bakar. Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Aku dibuat beruban gara-gara turun surah Hud, gara-gara turun surah Al-Waqi'ah, gara-gara turun surah Al-Mursalat, gara-gara turun surah Amma Yatasaalun, gara-gara turun surah Idza Syamsu Kuwirat. Surah-surah ini berbicara tentang hari kiamat. Jadi Nabi beruban gara-gara memikirkan hari kiamat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat,
yauma yaj'alul wildana shiba. Hari kiamat itu bisa menjadikan anak kecil beruban saking dahsyatnya. Hari kiamat kata Allah, yauman adalah sebuah hari, yaj'alul wildan bisa menjadikan anak-anak kecil shiba beruban. Si angkun dahsyatnya hari kiamat. Itu yang membuat beliau beruban. Tetapi uban beliau berapa? Tidak sampai 20. Bukan tidak lebih, tidak sampai 20. Ya. Taib. Nah, ini satu hadis yang bisa kita ambil malam ini tentang tubuh Nabi SAW. Dan ingat telu. Pertama, tinggi beliau tidak terlalu, tidak sangat tinggi, tetapi tidak Yang kedua, warna kulit beliau tidak putih bodak, dan beliau juga tidak coklat, tetapi putih kemerah-merahan. Yang ketiga, rambut beliau tidak keriting sangat, tetapi juga tidak terlalu lurus, agak bengkok-bengkok. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Dengan maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.